Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab iklim dan cuaca. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Hujan konveksi di dataran Jakarta terjadi karena A. Pemanasan yang intensif oleh matahari, B. Pertemuan dua massa udara di daerah front, C. Proses kondensasi uap air di daerah bayangan hujan, D. Pertemuan dua massa udara di daerah bertekanan tinggi, E. Proses kondensasi uap air di Teluk Jakarta. Saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pertemuan dua massa udara di daerah bertekanan tinggi. Karena Jakarta merupakan wilayah DKAT atau daerah konvergensi antar tropik yang terletak di pinggir Laut Jawa, sehingga hujan yang terjadi tipenya konveksi karena pengaruh dari pertemuan massa udara, panas atau dingin di daerah bertekanan yang tinggi. Oke, soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2020. Musim dingin dari bulan Februari sampai dengan bulan April di wilayah Amerika Serikat akan terjadi sepanjang masa. Sebab pencaharian sinar matahari yang diterima wilayah Amerika Serikat dan bulan Februari sampai dengan bulan April mencapai titik terendah. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Karena musim dingin di Amerika bukan bulan Februari sampai April, melainkan pada bulan Desember sampai dengan bulan April. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2019. Bentuk pengaruh negatif yang sangat kita rasakan akibat urbanisasi yang berupa penurunan kualitas lingkungan perkotaan adalah terjadinya kenaikan suhu di kota yang disebabkan oleh A. Ledakan penduduk kota, B. Polusi udara, C. Bahang, D. Kebisingan, E. Pencemaran kota. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Bahang. Karena bahang itu adalah jenis pencemaran yang terjadi karena kotor atau energi yang terlepas dari pembakaran bahan bakar dalam mesin, gesekan roda dengan permukaan jalan, dan kadar gas seperti CO2 yang sangat tinggi di udara. Bahang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu kota yang sangat mencolok dibandingkan pedesaan dan sekitarnya, yang dikenal sebagai Pulau Bahang Perkotaan. Di Indonesia, Jakarta dan Bandung telah memperlihatkan tanda-tanda gejala Pulau Bahang. Oke, ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2019. Pada umumnya, kota-kota di Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi, kecuali kota Palu, karena A. Makin ke timur curah hujan makin kecil, B. Angin bertiup sejajar garis pantai kota Palu, C. Berkurangnya uap air yang dibawa uap air, D. Lembah Palu merupakan daerah bayangan hujan, E. Amplitudo hariannya besar. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Lembah Palu merupakan daerah bayangan hujan. Di sini, kota Palu itu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang topografinya kasar, serta dikelilingi oleh rangkaian pegunungan, sehingga daerahnya merupakan lembah yang merupakan daerah bayangan hujan dari hujan orografis. Oke, soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2018. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim di permukaan bumi berupa A. Peningkatan kecepatan angin, B. Peningkatan curah hujan, C. Penurunan tekanan udara, D. Peningkatan suhu udara, E. Peningkatan kelembaban udara. Oke, diberikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Peningkatan curah hujan. Karena sebenarnya cuaca dan iklim sangat dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Energi panas dari sinar matahari mempengaruhi perubahan suhu udara, tekanan udara, dan kelembaban udara.
Karbon dioksida yang terperangkap di dalam bumi ditambah dengan paparan sinar matahari membuat suhu udara meningkat atau global warming. Oke, soal nomor 6. Dari SBMPTN tahun 2017. Semakin tinggi elevasi atmosfer yang berada pada ketinggian 15-45 km di atas permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Sebab, pada lapisan stratosfer, terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Jadi, pada ketinggian 15-45 km di atas permukaan bumi, terdapat lapisan stratosfer. Pada lapisan ini, suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan paling atas. Pada lapisan stratosfer, terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2016. Proses naiknya uap air atau penguapan ke atmosfer akan terjadi apabila A. Air permukaan banyak, B. Tekanan uap di atmosfer kecil, C. Intensitas curah hujan tinggi, D. Cuaca panas, E. Ada sinar matahari. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. Sinar matahari. Jadi di sini cukup jelas, kita langsung saja ke soal nomor 8. Dari SBMPTN tahun 2015. Aktivitas manusia yang dapat memberikan kontribusi paling besar terhadap menipisnya lapisan ozon adalah A. Pertambangan dan illegal logging, B. Industri tekstil dan penggunaan klorofluorokarbon, C. Perikanan dan kendaraan bermotor, D. Penggunaan air conditioner dan reklamasi lahan, E. Reklamasi lahan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Industri tekstil dan penggunaan klorofluorokarbon. Jadi, CFC itu atau klorofluorokarbon itu merupakan zat yang paling dominan terhadap menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2015. Pemanasan global atau global warming dapat mempengaruhi perubahan iklim, yaitu A. Jumlah hari hujan meningkat, B. Frekuensi hujan tidak terpola, D. Distribusi hujan tidak merata, D. Intensitas hujan tidak teratur, E. Durasi hujan tidak menentu. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Frekuensi hujan tidak terpola. Jadi, berubahnya pola hujan itu diakibatkan oleh pemanasan global. Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2013. Mengapa interrelasi atmosfer dan ekosistem bumi mengakibatkan curah hujan global di permukaan bumi tidak merata? A. Jarak bumi terhadap matahari berbeda, B. Posisi darat terhadap laut berbeda, C. Arah dan kecepatan angin bervariasi, D. Pergerakan udara tidak teratur, E. Ketinggian tempat berbeda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Arah dan kecepatan angin bervariasi. Jadi, curah hujan global di permukaan bumi tidak merata dikarenakan arah dan kecepatan anginnya bervariasi akibat dari perubahan lingkungan. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2012. Di selatan ekuator, curah hujan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur. Karena A. Banyak siklon tropis timur, B. Angin muson dari arah barat, C. Banyak terjadi hujan konveksi, D. Angin pesat tenggara lembab, E. Banyak terjadi hujan orografis. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Angin muson dari arah barat. Di sini, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Akibat dari pengaruh angin muson barat atau dari arah barat yang membawa awan cumulonimbus penyebab hujan, maka curah hujan di Indonesia bagian barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan di bagian timur yang relatif lebih kering seperti di Nusa Tenggara Timur. Oke, soal nomor 12 dari SNMPTN tahun 2012.
Penyebab terjadinya vegetasi savana di Nusa Tenggara Timur adalah A. Musim tidak beraturan, B. Suhu dan udara selalu tinggi, C. Intensitas penyinaran tinggi, D. Curah hujan tahunan rendah, E. Kondisi tanah selalu kering. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Curah hujan tahunan rendah. Jadi, menurut iklim Köppen, Indonesia beriklim tropis. Pembagian iklim tropis itu menurut Köppen di Indonesia ada 3. Yang pertama wilayah barat atau tropis basah. Yang kedua wilayah tengah atau tropis musiman. Dan yang ketiga wilayah timur atau tropis kering. Hujan tahunan rendah yang berdampak munculnya fenomena hutan savana dan stepa. Oke, soal nomor 13 dari SNMPTN tahun 2012. Kondisi keteraturan sempurna sistem tata surya yang menjadikan bumi sebagai planet yang dapat dihuni manusia adalah A. Terjadi keseimbangan antara gravitasi bumi dan matahari, B. Faktor keterpaduan antara rotasi dan revolusi bumi, C. Medan magnet bumi menyaring sinar matahari, D. Kondisi lapisan atmosfer bumi sesuai untuk kehidupan, E. Lapisan atmosfer bumi dapat mereduksi panas matahari. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Kondisi lapisan atmosfer bumi sesuai untuk kehidupan. Jadi, dalam sistem tata surya kita, matahari sebagai pusat rotasi dan evolusi. Itu dari teori heliosentris. Kondisi keteraturan sistem tata surya yang menjadikan bumi sebagai planet yang dapat dihuni manusia itu ada 3. Yang pertama, kondisi atmosfer bumi sesuai untuk kehidupan. Yang kedua, atmosfer bumi atau troposfer kaya akan gas atau unsur penyusunan kehidupan, yaitu gas C, H, O, dan N. Yang ketiga, lapisan stratosfer bumi dilengkapi ozon atau O3, lapisan perisai bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Oke, ke soal nomor 14. Dari SNMPTN tahun 2012. Alasan energi matahari berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia adalah A. Selalu panas setiap hari, B. Intensitas sinar matahari tinggi, C. Lama penyinaran harian tinggi, D. Hambatan awan tidak berarti, E. Absorpsi atmosfer rendah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Intensitas sinar matahari tinggi. Jadi, Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Mengingat letaknya di daerah tropis atau ekuator, maka Indonesia mempunyai pancaran sinar matahari dengan intensitas relatif tinggi jika dibanding dengan di negara-negara yang beriklim subtropis atau iklim sedang. Sehingga potensi energi matahari patut dikembangkan sebagai energi alternatif pengganti energi yang sudah ada, seperti minyak bumi dan batu bara. Oke, ke soal nomor 15. Dari SNMPTN tahun 2012. Salah satu dampak global warming yang lebih merugikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain di daerah tropis adalah A. Musim hujan tidak beraturan, B. Cuaca ekstrim sering terjadi, C. Kenaikan muka air laut lebih tinggi, D. Banyak pulau yang tenggelam, E. Frekuensi banjir meningkat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Cuaca ekstrim sering terjadi. Di sini, global warming itu adalah perubahan suhu yang semakin meningkat di muka bumi yang menyebabkan perubahan iklim global. Dampak global warming di Indonesia yang lebih merugikan jika dibandingkan dengan negara lain di daerah tropis adalah yang pertama, terjadi perubahan cuaca secara mendadak, dan yang kedua, sering munculnya cuaca ekstrim dengan suhu tinggi pada siang hari dan tiba-tiba turun drastis pada sore hari. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab iklim dan cuaca. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.